Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya mulai, mari kita biasakan dulu membaca ayat kursi menurutkan zikir kita dan sayyidul istighfar. Monggo secarengan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u lahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, juga adik-adik yang saya sayang, cucu-cucu bukan adik ya. Sebelumnya kita ingat kepunya sekarang ini kita sudah hampir ditinggalkan Ramadan itu, kira-kira tinggal 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Monggo secarengan itu ibadah kita tingkatkan kualitasnya. Nah, saya ingin kritik ya Mbak Mat tadi juga ibu-ibu sebelum mulai ya imam sudah maju ya sudah itu dilihat dulu ada jamaahnya ya makmumnya sengaja ribu tuh udah dapat. Jadi kalau makmumnya kira-kira sudah siap untuk mulai barulah tamat ya. Jadi ya kita juga menjadi lebih tertib karena shaf yang bagus itu juga salah satu syarat untuk jamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga makmumnya harus tahu diri nih ya. Imamnya wis siap sudah mulai kemat masih santai majunya ya pelan-pelan, nantilah itu juga menyebabkan kita menunggu selesainya itu agak lama. Ini kritik untuk kita semuanya yang menjadi makmum maupun yang menjadi imam. Imamnya sudah semangat tuh bagus, bacaannya bagus, tapi karena mulai makmumnya belum siap jadinya agak kurang khidmat ya, kurang khusyuk. Nah ini syarat aja. Monggo nanti 10 hari yang terakhir itu kita kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebagus-bagusnya. Jangan sakit hatinya mbak-mbak dan ibu-ibu. Seperti biasa saya akan membacakan resume dari ustadz-ustadzah yang terdahulu.
Hari Kamis pertama Bapak Muadzin. Ramadan arti bahasa adalah panas atau semangat. Semua ibadah ditingkatkan kualitasnya seharusnya di bulan Ramadan ini. Tujuan puasa adalah membentuk ketakwaan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu atau tetangga, beribadahlah yang bermutu. Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah, ya, ini menerangkan ketamaan dari manusia. Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Inilah bukti bahwa manusia itu tak pernah puas. Tetapi mukmin harus tak merasa cukup dengan amalnya, ya. Seharusnya kita itu merasa tidak puas itu atas ibadah kita, amal kita. Wah, kok aku sedikit yo. Wah, aku ini sholat kurang. Nah, itu seharusnya demikian itu, bukan dalam hal harta. Maksudnya demikian. Anak Adam akan mencari kecuali 2 hal. Satu, akan meminta panjang umur, dan yang kedua cinta. Anak Adam itu sifatnya yang kurang baik, ya, itu satu, selalu minta pada panjang umur, tapi cinta dunia dan cinta harta. Padahal hakikat kekayaan bukan masalah harta, tetapi ketenangan jiwa. Semakin kita bergantung kepada benda, tergantung kepada benda, semakin miskinlah jiwa kita. Menyembuhkan kita dari ketamatan atau sifat kurang tadi yang selalu merasa kurang adalah satu, mengamalkan gaya hidup sederhana, tidak berlebihan. Angel itu meskipun nampaknya gampang. Bukti memahami agama adalah kesederhanaan di dalam hidup, akhlak yang baik. Tidak perlu gundah atau risau akan masa depan, karena Allah sudah menjamin, berfirman, tidak satupun makhluk di bumi ini kecuali disediakan rezekinya oleh Allah. Tetapi setan akan selalu mendorong orang untuk mengejar harta dan mengejar keduniaan. Ya, ini Pak. Yang kedua, Jumat Bapak Haris. Yang paling penting adalah takwa. Semua urusan hidup kita berlandaskan takwa. Orang-orang yang takwa itulah yang akan dimuliakan Allah. Di surga, semua yang kita inginkan akan tinggal mengambil saja. Di dunia tidak ada yang bisa dikerjakan sendiri, semua harus ada kerjasama. Jadi orang yang takwa ialah satu, yang sedikit tidurnya, 2, selalu mengerjakan tahajud, 3, setiap kebaikan adalah pengampunan dosa, mengaku banyak dosa. Ya, jadi kalau kita sudah mengaku banyak dosa, beribadahlah sebanyak-banyaknya, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena dengan perbuatan baik itu akan berkuranglah dosa kita karena diampuni oleh Allah. Bergaullah kamu sekalian dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Ibadah terbesar husnudzon pada Allah. Jangan tertipu dengan harta. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Takwa, iman pada Allah dan hari akhir. Kemudian Ibu Ermi, sehat dan sempat itu nikmat yang luar biasa.
Sehingga kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaat besok di hari kiamat. Orang yang dirindukan surga adalah 4 golongan yang dirindukan surga. Ialah orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu harus menjadi jadwal atau diprogram. Al-Quran itu bisa jadi obat. 2 adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Tapi sekarang ini bukan hanya lisan yang tidak bisa dijaga ya Bu, tetapi HP pun ikut bicara. Jadi membuka HP itu kadang-kadang kita juga membuka dosa, kadang-kadang ya. Tidak kita sadari. 3, orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan. 4, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini tadi adalah golongan yang dirindukan surga, suka membaca Al-Quran, kemudian menjaga lisannya, memberi makan orang yang kelaparan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian akad ibu warisah. Ini saya mohon maaf karena tulisan saya tidak karu-karuan. Sebab apa? Sebab banyak mbah-mbah yang bicara di depan, di belakang, di depan. Jadi saya disuruh mendengar ceramah tausiah ibu warisah sambil mendengar eyang-eyang yang berbicara santai. Entah saya sambil rasanya sama Bu Wati itu, Bu sapa kae sing mburi rame bae, saya pun nulis dadi ora karu-karuan. Ya maaf saja ya Bu ya. Keistimewaan Ramadan. Muhammad adalah nabi terakhir atau akhir zaman. Di bulan Ramadan ini ada malam yang sangat indah dan agung, ialah malam Lailatul Qadar. Biasanya malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Hari yang berkah, bulan yang penuh pertolongan. Kemudian sejarah Muhammadiyah didirikan pada tahun 12. Pendidikan sekolah dimulai dari orang-orang tertentu saja. Kan zaman penjajahan yang boleh sekolah itu ya kasarane ming wong sing duwe jabatan dan anake wong sugih. Kemudian Muhammadiyah mengadakan pendidikan yang bernama siswa proyo pria dan siswa proyo wanita. Jangan sampai nyepelekke wanita. Remajanya dinamakan apa ini sudah tidak tertulis. Muhammadiyah berhati-hati dalam mengajarkan masalah khilafiyah. Tujuan Kiai Dahlan ialah mengajak warganya mengerjakan agama Islam yang murni. Pesan Pak Dahlan ialah Kiai Dahlan di bulan Ramadan adalah ini sudah tidak tercatat lagi. Jangan sekali-kali mencampur adukan dengan pandangan lain. Jangan sentimen, jangan suka bohong, jangan ujub dan riak. Berbuatlah dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh hati. Kemudian Senin Bapak Saifuddin. Segala puji kunjuk Allah yang Maha Kuasa, di mana segala makhluk tergantung kepadanya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Allah akan memberikan 99 rahmatnya besok pada hari akhir pada hambanya yang takwa. Jadi yang diberikan di dunia sekarang ini hanya 1% saja, dan yang 99% besok di hari akhir. Tetapi yang menerima adalah orang-orang yang takwa. Semoga puasa kita mengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Insyaallah. Kemudian Ibu Hajah Munawariyah, yang paling membahagiakan
adalah nikmat sempat, sehat, iman dan Islam. Hidup bahagia di hari senja atau lansia. Bahagia itu mengalir dari hati, lisan dan perbuatan. Itu rasa nyaman, tenang, ceria. Semua orang ingin berbahagia. Titipnya, satu, harus husnudzon kepada Allah dalam menghadapi ujian Allah. Orang orang sabar menerima ujian Allah dengan orang yang sabar menerima ujian Allah akan mendapatkan kebahagiaan itu. Yang kedua, selain husnudzon kepada Allah, harus husnudzon kepada sesama manusia. Melihat orang lain, tetapi lihatlah kebaikannya. Jadi kalau melihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Jangan melihat keburukannya. Dan juga jangan bersangka buruk, karena bersangka buruk itu dosa. Tapi kadang-kadang kita itu yang sulit itu kita itu mengerjakan ning ora krasa nek aku ki nglakoni sing barang dosa, maka cepatlah beristighfar. Ya. Kemudian masih ada 5 menit. Saya bacakan saja. Judulnya adalah Menggapai Cinta Allah. Kita berusaha agar dicintai oleh Allah. Mencintai Allah dan Rasul-Nya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi namun berkata wah aku cinta pada Rasul dan pada Allah, tapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, sama saja dengan bohong. Ya. Disertai luapan kalbu yang penuh rasa cinta. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Siapa yang mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadanya, maka Allah pun akan mencintai dan dekat kepadanya. Dalam buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Imam Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat tergantung pada keikhlasan. Nah, inilah sulitnya di situ ya, Bang. Beramal dengan ikhlas banyak, ya. Tapi ikhlasnya seberapa? Nah, itulah yang menjadi ukuran. Karena ya maaf saja, kadang-kadang ikhlas itu katutan sedikit ria dan seterusnya. Maka kita harus berusaha untuk beramal dengan ikhlas agar dicintai oleh Allah. Cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan. Langkah-langkah berikut bisa mendekatkan kita kepada Allah dan menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai Allah. Apa itu? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi meskipun kita tidak hafal atau tidak mengerti bacaan, arti dari bacaan Al-Quran itu yang dibaca seseorang, apabila kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan baik, insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah. Tapi kebanyakan dalam upacara ya Bu, dimulai dengan bacaan Al-Quran.
kita masih ngomong, ya, masih bicara. Itu kita tidak akan kesampaian rahmat dari bacaan Al-Quran itu. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua bertakarub kepada Allah melalui ibadah sunnah setelah melakukan ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah fardu dengan sempurna, mereka itu adalah mencintai Allah dengan sesungguhnya. Dan hamba Allah dan hamba yang menambahnya dengan ibadah sunnah, mereka itu orang-orang yang dicintai Allah. Kemudian yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, hati, amal, dan perilaku. Jadi semua apa yang kita kerjakan harus kita haturkan pada Allah, atur dengan niat ini melaksanakan perintah Allah. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikirnya. Jadi cinta kita pada Allah juga tergantung pada zikir kita kepada Allah. Rasul pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku bersama hambaku, ya aku Allah ya Bung, aku bersama hambaku selama ia mengingat aku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, mengutamakan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri. Wah, angele pol, ini tak kabar ya. Meski dibayangi hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai yang lain. Jadi memang sudah dinaskan ini ya Bu. Jadi ya kepengen mencintai Allah lebih dari apa yang semuanya, tapi kadang-kadang masih diembel-embeli lebih cinta kepada yang lain. Ya. Nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai yang lain. Inilah derajat para nabi, di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul itu adalah ulul asmi. Rasulullah Muhammad mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Jadi memang sudah diingatkan bahwa yang bisa mencintai Allah lebih daripada semuanya adalah hanya Rasul, ya, Nabi, ulul asmi. Tapi kita harus berusaha untuk seperti itu. Yang kelima ialah menyendiri di sepertiga malam terakhir. Karena di saat itulah Allah turun ke dunia. Itulah saat paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Jadi ada 5 menggapai cinta: membaca Al-Quran dengan khidmat, kemudian mendengarkan juga dengan khidmat, kedua takarub kepada Allah melalui ibadah sunnah, yang ketiga melanggengkan zikir, yang keempat mengutamakan cinta kepada Allah yang tidak mudah ini, yang kelima sholat. Demikianlah apabila ini kita bisa mengerjakan, insya Allah kita akan mencapai atau menggapai cinta Allah yang tentunya sangat kita harapkan dan sangat kita cita-citakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.